Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Cantika Angelina Dimarti, selaku perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya bersama 4 rekan saya yang bernama Ahmad Rizal Rosianto, Chandra Maya Aulia Duhita, Ika Sri Andriani, dan Muhammad Bagas Erlangga Ivani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema manusia dan tantangan hidup di dunia. Sebelum itu, perlu saya informasikan bahwa di akhir presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, bisa mengutarakan pertanyaannya di sesi tanya jawab nantinya. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Bagas Erlangga Ivani untuk menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Erlangga Ivani dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kesempurnaan. Adapun konsep Islam tentang hakikat manusia dan hubungan dengan pendidikan Islam adalah: nomor 1, sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep-konsep antara qalbiyah dan alwiyah, bertujuan supaya menghasilkan manusia intelektual dan manusia yang berakhlak. Untuk nomor 2, pendidikan Islam harus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal, sehingga dapat diwujudkan bermuatan hard skill dan soft skill. Untuk nomor 3, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islami. Untuk nomor 4, konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik keilmuan, dan rasional filosofis. Yang terakhir, nomor 5, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam pribadi seseorang harus dapat digabungkan melalui peran individu maupun orang lain, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan tujuan. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan dan kapasitas individu yang masih tersimpan pada diri manusia. Potensi diri dibagi menjadi dua, yaitu potensi diri positif dan potensi diri negatif. Potensi diri positif merupakan keberanian seseorang untuk mengambil resiko dan memiliki kegairahan semangat yang tinggi. Potensi diri positif meliputi manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah adalah masdar dari fatara yaturu, yang artinya ciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan fitrahnya atau pembawaan sejak lahir, manusia itu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ajaran Islam, semua bayi yang lahir apapun agama orang tuanya berada pada fitrah Islam. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya, sebagaimana telah disebutkan pada Quran surat At-Tin ayat 4. Menurut tafsiran dari Ibnu Katsir, bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya rupa, bisa berdiri tegap, anggota badannya elastis dan fleksibel. Secara rohani, manusia memiliki keistimewaan yang banyak dan jauh lebih istimewa daripada makhluk lainnya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, sebagaimana telah disebutkan pada Quran surat Al-Isra ayat 70. Pada ayat ini menjelaskan kemuliaan manusia adalah dijadikannya Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baiknya makhluk, yaitu dipilihnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terpintar. Hal tersebut telah dicantumkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 40 yang disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam lebih pintar daripada malaikat. Sementara pada surat An-Naml ayat 38 sampai 40 dijelaskan bahwa manusia lebih unggul daripada makhluk Allah lainnya. Yang kelima, manusia adalah makhluk Allah yang bersedia untuk memegang amanat. Potensi ini telah diatur dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72.
Potensi ini juga dimaksudkan bahwa amanat yang dimaksud adalah ketaatan dalam menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Yang kedua, potensi negatif merupakan potensi dari seseorang yang mudah untuk dipengaruhi dengan orang lain, emosional, kurang percaya diri, dan kurang semangat dalam melakukan sesuatu. Potensi negatif meliputi manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah. Terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu termasuk makhluk Allah yang lemah. Hal itu dibuktikan dengan cara membandingkan manusia dengan hewan. Banyak jenis binatang bisa berjalan saat setelah dilahirkan, sedangkan manusia baru bisa berjalan saat usia 9 bulan. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Dijelaskan pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Rata-rata manusia berkeluh kesah ketika apa yang diinginkannya tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Yang ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Dijelaskan pada Quran surat Ibrahim ayat 34. Yaitu manusia banyak yang berbuat zalim dan tidak mau mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Dijelaskan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia banyak yang suka membantah, menolak, dan mentang kebenaran yang dibawa oleh para Rasul Allah dengan kebatilan. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Dijelaskan pada Quran surat Al-Alaq ayat 6. Untuk aspek yang kedua, yaitu komponen diri. Komponen diri pada manusia dianugerahkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 komponen, yaitu yang pertama fitrah. Fitrah atau masdar dari fatarah yaturu yang artinya ciptaan. Ayat yang menjelaskan tentang fitrah adalah Quran surat Ar-Rum ayat 30, yaitu tentang fitrah manusia itu adalah bertauhid. Yang kedua, nafs atau nafsu. Nafs dapat diartikan sebagai syahwat atau nafsu dan dapat juga diartikan sebagai jiwa. Nafsu dapat menunjukkan kepada sisi lain dalam diri manusia yang berpotensi baik dan buruk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Jelaskan Syihab tahun 1998 ayat 286. Yang ketiga, kolbu atau hati, bermakna membalik karena seperti sifat hati kadang senang, kadang sedih. Yang keempat, akal, dapat diartikan sebagai pengingat atau penghalang. Maksudnya adalah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Aspek yang ketiga ada aspek lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat sangat mempengaruhi perilaku manusia. Sejatinya, setiap lahir di dunia, semua manusia dalam keadaan bertauhid. Namun ketika manusia tersebut memilih ateis atau memeluk agama lain, maka salah satu faktornya adalah lingkungan. Lingkungan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pendidikan. Rasulullah SAW pernah mengemukakan sebuah hadis yang menyatakan bahwa setiap anak lahir di dunia dengan keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kemudian ada lingkungan pergaulan. Anak-anak yang bergaul dengan anak baik, maka dia akan ikut baik, begitupun sebaliknya. Seperti analogi yang sering kita dengar, orang yang bergaul dengan pembuat parfum, maka dia akan beraroma harum. Namun orang yang sehari-harinya hidup di tengah pembuat besi, maka kulitnya akan ikut hitam sebab sering terkena asap-asap pembuatan dalam proses pembuatan besi. Dan yang terakhir ada lingkungan pendidikan.
Lingkungan seperti yang kita tahu, lingkungan pendidikan bermacam-macam, ada yang disiplin atau ala kadarnya, dan hal itu tentu saja sangat berpengaruh dalam perilaku manusia. Yang keempat ada ikhtiar manusia. Manusia diciptakan Allah dengan dibekali fasilitas yang beragam, namun fasilitas tersebut tidak serta-merta ada begitu saja. Manusia harus mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam diri binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Hewan melata saja berusaha untuk mencari rezekinya, apalagi manusia yang memiliki akal, maka manusia harus dapat berikhtiar lebih baik dan berusaha lebih keras. Terima kasih. Kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Ada dua kedudukan penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia mendapat tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah At-Toha ayat 4. Dalam ayat tersebut, selain perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga perintah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ada banyak macamnya, baik yang mahda maupun yang goiru mahda. Namun penyebutan perintah sholat dalam ayat tersebut bisa saja sebuah penekanan bahwa sholat itu penting, bahkan sebagai tiang agama. Secara alami, kedudukan manusia itu berada di antara malaikat dan binatang. Namun demikian, manusia mempunyai potensi melampaui kedudukannya semula. Mereka bisa naik ke kedudukan yang sama atau bahkan lebih tinggi dari malaikat apabila bisa mengendalikan nafsunya. Sebaliknya, manusia akan turun derajatnya ke derajat binatang dan bahkan bisa lebih rendah dari binatang itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 dan Al-Furqan ayat 44. Sebagai khalifah Allah, manusia memegang mandat untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Tentang khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tugas manusia sebagai khalifah Allah tercantum dalam Quran surah Sa'ad ayat 26 yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Dari dua kedudukan manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia itu tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ikhtiar merealisasikan tujuan hidup manusia. Manusia diberi amanat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khilafah di bumi ini dengan tujuan memakmurkan bumi dalam konteks beribadah kepadanya, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun, yang artinya,
Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, sebagai khilafah, kita juga memiliki beberapa tugas yang tugas tersebut termasuk dalam konteks beribadah kepada Allah. Apa saja itu? Di antaranya ialah yang pertama, mencari ilmu yang memadai untuk bekal di dunia dan akhirat. Seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam." Oleh karena itu, menuntut ilmu bagi kita manusia itu adalah hal yang wajib. Tidak hanya ilmu dunia yang diajarkan di dunia pendidikan, tetapi juga ilmu akhirat untuk bekal kita nantinya menuju surga. Kemudian yang kedua ialah mempraktekkan ilmunya untuk kemakmuran bersama. Mempelajari ilmu saja itu sepertinya kurang atau tidak cukup ya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengamalkan ilmu tersebut atau mengajarkan pada orang lain agar ilmu yang kita dapat itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, dalam hal ini, khilafah atau kita manusia yang berilmu itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ialah golongan ulama atau ilmuwan, yaitu orang-orang yang memberi pencerahan. Orang-orang berilmu yang mengajarkan tentang ilmu keagamaan itu biasa kita sebut dengan ulama. Sedangkan orang berilmu yang mengajarkan ilmu non-keagamaan biasa disebut dengan ilmuwan. Kemudian yang kedua ada umaro. Umaro ialah pemimpin atau orang yang memberi arahan kepada kaumnya atau kepada pengikutnya, di mana dalam arahan yang diberikannya ini itu masih berdasarkan ajaran atau tuntunan para ulama. Kemudian yang ketiga ada aghnia atau hartawan, yaitu orang yang memberikan bantuan modal. Di sini aghnia ini orang-orang yang diberi kelebihan berupa rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hartanya tersebut terdapat amanah Allah bahwa harta tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena di dalam hartanya tersebut masih terdapat rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Kemudian yang terakhir ialah ada fuqara atau fakir miskin, yaitu orang yang memberikan doa bagi kesuksesan ketiga khilafah di atas. Mohon maaf sebelumnya, fakir miskin ini mungkin dalam segi ilmu atau kepemimpinan atau harta itu kurang memadai daripada khilafah-khilafah sebelumnya. Oleh karena itu, mereka masih bisa memberikan bantuan berupa doa, karena di dalam doa itu terdapat rahmat Allah yang membantu kita untuk mempermudah segala urusan kita di dunia maupun di akhirat nantinya. Kemudian yang ketiga ialah meluruskan niat lillahi ta'ala untuk memakmurkan bumi ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sebagai khilafah, tugas kita adalah memakmurkan bumi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar berniat lillahi ta'ala, berniat untuk melaksanakan amanah dari Allah untuk memakmurkan bumi. Caranya ialah dengan menjaga bumi dan tidak merusaknya, termasuk dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian yang keempat ialah memperbanyak doa untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bisa melancarkan segala urusan kita, dan doa itu sejatinya merupakan sebagian dari ibadah yang sangat disukai Allah, karena dengan berdoa itu berarti kita menyerahkan segala rencana kita, segala keinginan kita. Selain berikhtiar, itu juga kita memasrahkannya kepada Allah. Kemudian yang kelima ialah menjaga hati agar tetap bersih dari sifat-sifat tercela dengan banyak beribadah. Dengan banyak beribadah itu sama saja dengan kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat kotor dan tercela, yang dimana dengan hati yang bersih maka kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya setelah membahas tentang ikhtiar sebagai manusia untuk menjalani hidup, di sini kami juga akan memberikan contoh hakikat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama ialah
sebagai manusia yang hakikatnya ditugaskan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, maka kita sebagai mahasiswa itu harus bisa belajar dengan lebih tekun dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan dengan cara lebih banyak belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ilmu atau wawasan itu tidak hanya tentang ilmu dunia saja ya, tetapi juga tentang ilmu akhirat. Caranya memperbanyak ilmu itu ya tentu saja dengan belajar, dengan terus belajar, karena belajar itu tidak memandang waktu dan usia. Kemudian yang kedua ialah orang yang berilmu itu merupakan orang yang mendapat ridho dari Allah untuk bisa mempelajari banyak hal. Oleh karena itu, akan sangat baik apabila ilmu tersebut tidak hanya dipelajari, tapi juga diajarkan. Contohnya itu seperti seorang ustadz atau ustadzah yang mengajari santrinya itu mengaji atau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Contohnya lagi seperti yang terhormat Bapak Rizal yang mengajari kita sebagai dosen tentang ilmu pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, menjadi khalifah di bumi itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa dalam amanat tersebut kita juga diberi tugas-tugas oleh Allah yang harus kita jalankan di bumi yang fana ini. Contohnya ialah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu seperti melakukan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, termasuk dengan menjauhi segala larangan dari Allah dan mentaati segala perintahnya. Kemudian doa itu merupakan bagian dari ibadah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan, di samping berikhtiar, kita juga harus berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Karena sejatinya kita hanyalah manusia yang lemah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, misalkan kita ingin menjadi orang yang sukses. Nah, kita sebagai mahasiswa kan ikhtiarnya sudah dengan belajar nih. Nah, lalu untuk selanjutnya, kita hanya bisa bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena manusia itu hanya bisa berencana, sedangkan penentuannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan rajin belajar, dengan ikhtiar, dan dengan bertawakal kepada Allah, maka insya Allah Allah akan beri kemudahan atas setiap rencana dan kesulitan kita. Kemudian yang terakhir, contoh hakikatnya yaitu sebagai mahasiswa yang kewajibannya dalam menuntut ilmu, kita juga harus tetap menjaga hati. Contohnya adalah dengan tidak berpacaran. Seperti yang sudah diberikan oleh Ustadz dalam TDI kemarin, bahwa akhlak menuntut ilmu salah satunya adalah dengan menghindari zina. Nah, pacaran itu kan berzina. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menghindari pacaran. Karena dengan begitu, ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi lebih barokah. Karena zina itu merupakan salah satu dosa besar. Dan dosa itu adalah penghalang dari rahmat Allah untuk kita. Karena itu, jika kita berdoa kepada Allah tetapi kita masih melakukan maksiat, maka doa itu akan sulit untuk sampai kepada Allah. Maka kita harus bisa membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan menghindari maksiat atau kezaliman agar Allah bisa membantu kita dan memudahkan serta mewujudkan segala doa dan cita-cita kita. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu, apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau keraguan atau kebingungan mengenai presentasi atau materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bisa mengajukan pertanyaan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.